Halo, selamat berjumpa semua. Selamat datang di video learning pembelajaran 3 tahapan merger. Seperti yang kita ketahui, proses merger itu sebuah proses yang panjang dan kompleks. Tapi untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan membagi proses merger menjadi 3 bagian besar. Dengan menggunakan pendekatan craft, yaitu change readiness, change acceptance, dan change fine-tuning. Tahap change readiness merupakan tahap pra-merger planning, di mana pada tahap ini dilakukan persiapan-persiapan yang dilakukan untuk melakukan merger. Kemudian di tahap kedua adalah proses change acceptance, merupakan proses shifting dari kondisi saat ini ke kondisi baru. Dalam hal ini adalah proses merger itu sendiri. Kemudian di tahap ketiga adalah tahap change fine-tuning, yaitu proses stabilisasi di kondisi yang baru. Dalam hal ini akan dibahas proses integrasi pasca merger. Pada tahap change readiness disusun perencanaan pra-merger. Pada tahap ini ada 3 aktivitas yang dilakukan. Yang pertama adalah menyusun rencana bisnis. Yang kedua, mengembangkan daftar kandidat. Dan yang ketiga adalah melakukan diagnosis terhadap kesiapan organisasi. Aktivitas menentukan rencana bisnis berkaitan dengan tujuan bisnis yang akan dicapai dan strategi pertumbuhan yang dipilih. Ketika menyusun atau menentukan rencana bisnis ini, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal yang penting. Misalnya pangsa pasar yang ditargetkan, kemudian produk dan service yang akan dikembangkan, terus juga alih teknologi yang diperlukan untuk mempercepat eksekusi dari rencana bisnis. Dalam aktivitas ini akan dibahas juga masalah pendanaan dan perhitungan manfaat potensial yang didapat apabila merger ini dilakukan. Aktivitas kedua adalah mengembangkan daftar kandidat. Aktivitas ini akan mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang dianggap potensial untuk diajak merger. Daftar kandidat ini kita bisa susun melalui riset pasar, arahan dari para pemegang saham, ataupun berasal dari aspirasi para karyawan. Dalam aktivitas ini dilakukan juga valuasi terhadap perusahaan-perusahaan yang menjadi kandidat untuk merger ini. Aktivitas ketiga di dalam tahapan pra-merger ini adalah melakukan diagnosa terhadap kesiapan organisasi melakukan perubahan. Diagnosa organisasi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa organisasi kita siap untuk melakukan perubahan. Banyak proses merger yang gagal karena masing-masing perusahaan tidak siap untuk melakukan perubahan. Tahap change acceptance merupakan peralihan dari kondisi lama ke kondisi yang baru. Tahap inilah perubahan yang sesungguhnya terjadi. Jadi ada 2 aktivitas yang dilakukan pada tahap change acceptance ini. Pertama adalah melaksanakan merger, dan yang kedua adalah membangun tata kelola pasca merger. Pada aktivitas melaksanakan merger, perusahaan harus mematuhi semua persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam pasal 123 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi perusahaan yang akan melakukan merger harus membuat dan bertanggung jawab dalam membuat rancangan merger. Rancangan merger ini kemudian nanti akan diajukan di rapat umum pemegang saham di masing-masing perusahaan. Rancangan merger ini kemudian harus diumumkan kepada seluruh karyawan di masing-masing perusahaan. Pengumuman ini dibuat selambat-lambatnya 30 hari sebelum diadakannya rapat umum pemegang saham. Akta merger dapat dibuat setelah rancangan merger ini mendapat persetujuan RUPS. Akta ini nanti akan dibuat di hadapan notaris. Direksi dari perusahaan yang menerima atau melakukan merger ini wajib menyampaikan hasil merger kepada minimal 1 surat kabar. Waktu penyampaian paling lambat 30 hari setelah tanggal berlakunya merger. Aktivitas membangun tata kelola merger merupakan proses transisi menuju integrasi fungsi-fungsi yang ada di kedua perusahaan. Kedua perusahaan yang melakukan merger wajib menyiapkan tim integrasi. Tim integrasi ini terdiri dari fungsi, unit, divisi yang bertugas untuk melakukan koordinasi di dalam proses integrasi. Tim integrasi ini akan menjadi orkestrator dari seluruh kelompok kerja fungsional yang ada di bawahnya. Selain itu, fungsi tim integrasi ini juga bertanggung jawab untuk mengelola perubahan yang terjadi akibat proses integrasi. Tim integrasi harus secara periodik mengukur progres integrasi yang dilakukan oleh kelompok kerja fungsional. Jangan lupa, tim juga harus mengukur tingkat engagement dari para karyawan terkait dengan perubahan yang dilakukan akibat proses integrasi ini. Baik, teman-teman, sampai di sini pembahasan untuk 2 proses merger. Sampai bertemu di kelas untuk pembahasan proses merger yang ketiga, yaitu tahap stabilisasi melalui proses integrasi.